Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Badungge, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bolemo, Provinsi Gorontalo. Pada tugas kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.3.A.8. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan inovasi dan kreativitas siswa dalam menggunakan LKPD digital melalui kuisis. Visi ini dihubungkan dengan modul 1.1, di mana pada modul 1.1 filosofi KHD tentang tujuan pendidikan. Modul 1.2 berisi tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak yang membahas tentang inquiry apresiatif penerapan BAKJ. Keterkaitan antara materi sehubungan dengan visi saya, di mana visi saya adalah mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan inovasi dan kreativitas siswa dalam menggunakan LKPD digital melalui kuisis. Visi ini dapat tercapai jika yang pertama, menyediakan fasilitas yang digunakan oleh siswa dan guru. Yang kedua, memberikan kebebasan siswa untuk dapat berinovasi sesuai dengan minat dan keinginan mereka. Yang ketiga, membimbing dan mengarahkan siswa agar terarah dalam inovasi yang dilakukan. Dan yang keempat, selalu memberikan latihan kepada siswa agar mereka bisa terlatih. Keterkaitan antara materi modul 1 dan modul 2 dan modul 1.1 adalah filosofi KHD, tujuan pendidikan, di mana pada tujuan pendidikan ini guru menuntun siswa sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, nilai yang berpihak pada murid. Yang kedua, nilai kolaboratif, nilai mandiri, nilai inovatif, dan nilai reflektif. Sementara peran dari seorang guru penggerak, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Dan yang keempat adalah menjadi penggerak bagi teman sejawat dan komunitas. Modul 1.3 visi guru penggerak yang membahas tentang inquiry apresiatif dan haruslah memiliki atau mampu memahami nilai dan peran di dalam mewujudkan visi yang dirumuskan berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana diharapkan pembelajaran berpihak pada murid. Suatu visi akan mudah diwujudkan jika visinya terukur, nyata, dan terencana. Maka untuk mencapai hal ini dilakukan pendekatan inquiry apresiatif sesuai dengan tahapan rencana visi saya dan dihubungkan dengan alur bakja yang dipakai untuk mengidentifikasi kekuatan yang ada dalam diri saya. Kekuatan yang ada dalam diri saya itu ada support dari diri sendiri, kemudian dari kepala sekolah, dari teman sejawat dan lingkungan, dan juga ada dari murid, kemudian dari orang tua siswa, dari masyarakat, dan yang paling utama adalah sarana dan prasarana yang membuat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya buat untuk mewujudkan visi yang saya buat, yang pertama adalah apakah siswa saya sudah inovatif dalam menggunakan LKPD digital melalui kuisis. Pertanyaan kedua, bagaimana meningkatkan inovasi dan kreativitas siswa dengan menggunakan LKP digital melalui kuisis. Tindakan yang saya lakukan untuk pertanyaan pertama adalah meminta siswa untuk membuat soal dengan menggunakan aplikasi kuisis. Tindakan saya untuk pertanyaan kedua, langkah-langkah yang saya lakukan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas siswa
Itu yang pertama, merencanakan dan merancang pembelajaran yang mendukung mewujudkan visi. Yang kedua, menggunakan media, dalam hal ini aplikasi Koisis. Yang ketiga, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Pertanyaan yang saya buat pada ambil pelajaran adalah, siapakah di antara teman-teman yang ada di SMP Negeri 1 Tilamuta yang pernah melakukan kegiatan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas siswa dengan menggunakan LKPD digital melalui Koisis? Pertanyaan yang kedua, hal-hal apa saja yang dapat membentuk kreativitas dan inovasi siswa? Tindakan yang saya lakukan untuk pertanyaan pertama adalah mencari informasi dari teman sejawat. Yang kedua, mencari informasi dari siswa atau peserta didik. Tindakan yang kedua untuk pertanyaan yang kedua adalah murid dapat berekspresi secara mandiri dan dapat menyalurkan kreativitas dan inovasinya. Yang kedua adalah pengetahuan dan wawasan siswa akan bertambah. Pada alur gali mimpi ini, saya akan berusaha untuk mencari atau menggantungkan mimpi saya sehubungan dengan visi yang sudah saya buat. Pada pertanyaan pada gali mimpi, di mana kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas siswa dalam menggunakan LKPD digital melalui Koisis. Tindakan yang saya buat adalah yang pertama, meminta siswa untuk menggunakan bentuk-bentuk LKPD melalui aplikasi Koisis. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada siswa untuk berinovasi. Dalam hal ini, pemanfaatan aplikasi. Pada jabarkan rencana, pertanyaan yang saya buat adalah bagaimana langkah yang dilakukan agar kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa dalam menggunakan LKPD digital melalui Koisis. Tindakannya adalah yang pertama, merencanakan dan merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. Yang kedua, menggunakan LKPD digital melalui Koisis dalam setiap akhir pembelajaran, dalam hal ini pada saat evaluasi. Pertanyaan yang kedua pada jabarkan rencana adalah terobosan apa saja yang sudah dilakukan agar siswa tertarik dan berminat untuk memanfaatkan LKPD digital melalui Koisis. Tindakannya adalah memberikan tugas-tugas atau tahapan-tahapan yang menggunakan LKPD melalui Koisis. Dan yang ketiga, menyediakan fasilitas. Siapa saja yang berperan dalam memantau dan mengarahkan saya dalam melaksanakan dan melakukan pembelajaran menggunakan LKPD melalui Koisis. Dan bagaimana strategi yang dilakukan? Tindakan yang saya lakukan adalah yang berperan di sini yang akan saya hubungi adalah jelas kepala sekolah, yang kedua adalah guru serumpun, guru atau teman sejawat, dan orang tua siswa. Bagaimana strateginya? Adalah yang pertama tentunya menyediakan fasilitas, memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan kreasi strategi perubahan yang ada dalam diri saya. Ada beberapa poin. Yang pertama, terus belajar dan berlatih, mengelola diri sendiri dan sambil terus berupaya dalam menjalani proses dan berusaha untuk menggerakkan orang lain yang berniat untuk mewujudkan visi. Yang kedua, mengelola perubahan positif dalam diri dan tetap menyesuaikan dengan filosofi KHD dan penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak berdasarkan tahapan Bakca. Dan yang terakhir adalah membina kolaborasi dengan semua stakeholder. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi. Salam sehat, salam guru penggerak.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.